Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelia Anggrani Frasiska dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 8 asal sekolah SMK Negeri 1 Binangun. Di sini saya akan berbagi materi tentang kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Untuk memahaminya lebih lanjut, simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya. Apa sih itu bandwidth? Yang pertama, mari kita ulas tentang definisi bandwidth. Bandwidth dapat diartikan sebagai ukuran dari banyaknya informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth. Berikut ini adalah beberapa fungsi bandwidth yang dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu 1. Ukuran media pengiriman data. Digunakan sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data. Digunakan sebagai pembagi kecepatan transfer data. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja. Yang ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Digunakan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Faktor yang mempengaruhi bandwidth. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bandwidth antara lain. 1. Perangkat jaringan yang digunakan. 2. Topologi jaringan yang digunakan. 3. Tipe data yang ditransfer. 4. Banyaknya pengguna jaringan. 5. Spesifikasi komputer server. 6. Spesifikasi komputer klien atau user. 7. Induksi listrik maupun cuaca. Kategori bandwidth pada komputer. Bandwidth pada komputer memiliki dua jenis, yaitu bandwidth digital dan bandwidth analog. Yang pertama, bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distori dalam 1 detik. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Satuannya adalah bits, byte, kilo, mega, dan giga. Kedua, bandwidth analog. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi yang digunakan pada transmisi signal radio atau digital ataupun analog dalam satuan hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep bandwidth pada internet. Konsep bandwidth pada internet dikategorikan sebagai berikut. Bandwidth download atau batas kecepatan download dan bandwidth uplink atau batas kecepatan upload. Yang pertama, bandwidth download atau batas kecepatan download. Download identik dengan sebuah proses mengunduh atau mengambil data dari perangkat lain atau internet dalam wujud teks, gambar, pesan, video, dan lain-lain ke komputer tujuan dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Kedua, bandwidth uplink atau batas kecepatan upload. Upload diterjemahkan sebagai proses mengunggah atau mengirim data berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer atau internet. Bandwidth pada hosting. Bandwidth pada layanan hosting digunakan untuk menentukan berapa banyak besar pertukaran data yang terjadi pada akun hosting. Contohnya adalah bandwidth yang diterapkan oleh niaga hoster yang memberikan hosting murah unlimited bandwidth untuk penggunaannya dengan harga terjangkau. Niaga hoster memberikan unlimited disk space dan bandwidth data transfer pada paket pelajar, personal, dan bisnis.
Bandwidth pada VPS. Pada Virtual Private Server atau VPS, peraturan penggunaan bandwidth masih digunakan, yaitu besarnya batasan bandwidth yang dipakai tergantung dari paket yang digunakan. Biasanya semakin bagus paket, maka semakin besar bandwidth yang didapatkan dalam satu VPS. VPS yang sudah melebihi kapasitas bandwidth yang ditentukan, maka kecepatannya akan berkurang. Jadi, jika VPS yang digunakan merupakan VPS hosting dan digunakan untuk menjalankan beberapa website, maka kecepatan akses website akan melambat. Biasanya, perhitungan banyaknya bandwidth yang digunakan pada VPS akan diatur ulang setelah 1 bulan penggunaan. Menghitung bandwidth jaringan. Ada 2 langkah dasar dalam menghitung bandwidth. 1. Menentukan jumlah bandwidth jaringan yang sudah ada. 2. Menentukan penggunaan rata-rata aplikasi tertentu. Setelah memastikan besar bandwidth jaringan, kita perlu menentukan berapa banyak bandwidth yang digunakan aplikasi. Gunakan Network Analyzer untuk mendeteksi angka BPS dari aplikasi yang dikirim dengan melintas jaringan. Untuk itu, kita harus mengaktifkan kolom cumulative bytes pada Network Analyzer. Setelah itu, kita harus 1. Menangkap traffic dari dan ke workstation pengujian yang menjalankan aplikasi. Yang kedua, pada jendela rangkuman decode, tandailah paket-paket pada awal transfer file. Yang ketiga, telusuri catatan waktunya setiap 1 detik, lalu lihat file byte cumulative. Keragaman kebutuhan bandwidth. Bandwidth mengacu pada data rate yang didukung oleh koneksi jaringan yang terhubung ke jaringan. Bandwidth biasanya diekspresikan dalam istilah bit per second atau kadangkala byte per second. Bandwidth jaringan mewakili kapasitas koneksi jaringan, walaupun penting untuk memahami beda antara throughput secara teoretis dan hasil nyatanya. Misalnya, jaringan Ethernet gigabit 1000 BST yang menggunakan kabel UTP Unshielded Twisted Pair secara teoritis mendukung 1000 megabit per second Mbit per s, tapi level ini tidak pernah bisa dicapai dalam praktiknya karena perangkat keras dan sistem perangkat lunak yang digunakannya. Itulah materi kebutuhan bandwidth dalam jaringan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak sesuai. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.